Serangan peretasan atau ransomware yang sedang menimpa Pusat Data Nasional atau PDN membuktikan kegagalan pemerintah membangun sistem pertahanan digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN tak berkutik dalam mengamankan sistem digital instansi pemerintah karena hampir setiap tahun kebobolan. Peretasan Pusat Data Nasional terjadi sejak Kamis 20 Juni 2024 dan baru diumumkan secara terbuka 4 hari kemudian. Awalnya, Kementerian Kominfo hanya menyebutkan ada gangguan sistem PDN. Belakangan, terungkap bahwa peretas disebut-sebut meminta tebusan ratusan miliar rupiah. Motif pemerasan ini serupa dengan serangan hacker bernama Jorka yang berhasil mencolong data pribadi di antaranya 34 juta data pemilik paspor Indonesia pada 2022. Kali ini, hacker yang belum diumumkan identitasnya itu menyusupkan ransomware anyar bernama BrainChipper atau Brain 3.0. Virus penjebol data itu berhasil menembus Pusat Data Nasional yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Hingga hari ini, gangguan sistem di pusat data belum sepenuhnya pulih. Serangan ini melumpuhkan pelayanan 210 instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Gangguan paling parah terjadi di Direktorat Jenderal Imigrasi. Akibatnya, terjadi penumpukan di berbagai pintu masuk dan keluar negeri karena pemeriksaan keimigrasian terpaksa dilakukan secara manual. Pembobolan ini bisa dihindari jika pemerintah serius membangun sistem pertahanan digital di dalam negeri, sebab selama ini keamanan digital masih dipandang sebelah mata. Hal ini tercermin dari semakin menurunnya anggaran keamanan cyber pemerintah setiap tahun. Pada 2023, pemerintah mengalokasikan dana sekitar 120 miliar rupiah untuk keamanan cyber. Entah kenapa, pada 2021 anggaran keamanan cyber sempat melonjak menjadi 785 miliar rupiah. Tapi jumlah ini masih jauh lebih kecil dari anggaran 80,9 triliun rupiah alat utama sistem senjata di Kementerian Pertahanan pada tahun lalu. Padahal, salah satu ancaman terbesar di masa sekarang adalah perang cyber, bukan lagi semata perang konvensional. Sikap abai pemerintah sungguh janggal, sebab sejatinya Indonesia sudah darurat keamanan cyber. BSSN mencatat ada 279,8 juta serangan cyber ke Indonesia pada 2023. Tahun sebelumnya, jumlah serangan cyber bahkan mencapai 370 juta. Jumlah itu diperkirakan meningkat tahun ini karena ratusan juta serangan distribute denial of service atau DDoS menyerang server Komisi Pemilihan Umum setelah pencoblosan pemilihan umum pada 14 Februari lalu. Itu sebabnya Seon, salah satu perusahaan keamanan cyber global, menempatkan keamanan digital Indonesia di urutan ke-62 dari 93 negara. Posisi Indonesia jauh berada di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.